Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisei. Kamis 2 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang suci, yang berkenan kepadamu. Namun akibat dari keputusan pribadi kami, kadang kami jatuh dalam dosa dan kesalahan yang membuat kami menyadari bahwa kami semakin menjauh dari-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, telinga dan jiwa kami, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kesucian yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosamu tidak hanya melumpuhkan tubuhmu, tapi juga melumpuhkan hati dan jiwamu. Ketika kita berdosa, tentunya kita melukai hati Allah. Tapi dosa juga melukai hati sesama kita. Dan akhirnya dosa memusnahkan hati dan jiwa kita sendiri. Memang sakit dan penyakit tidak selalu berhubungan dengan dosa. Tetapi sesaat ketika Anda berdosa, lalu tidak hanya hati dan jiwamu yang tersakiti, tetapi juga tubuh dan ragamu. Karena dengan berdosa, Anda tidak bebas lagi untuk berelasi dengan baik Tuhan maupun dengan sesama Anda. Pada pagi hari ini kita diberikan
firman Tuhan yang begitu indah, yang mau menyadarkan kita betapa dosa membenamkan kita, tetapi pengampunan Allah lah yang akan mengangkat kita dan menyuruh kita berjalan menuju kepadanya. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari Injil hari ini adalah bahwa dosa selalu membuat kita tertekang, membuat kita terkurung di dalam penjara jiwa kita. Dosa membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi pengampunan akan menarik kita untuk dekat dengan Allah. Sesaat ketika kita berdosa, kita bagaikan berada di masa lampau. Tetapi pengampunan Allah akan menarik kita menuju kepada masa depan. Kedua, dosa sesungguhnya merusak relasi kita dengan Allah. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak antara engkau dan Allahmu. Karena itu, ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita bagaikan mendapatkan kehidupan baru. Seperti si lumpuh yang disuruh untuk berjalan pulang ke rumahnya, maka kita pun setelah diampuni, lalu kita menjadi pribadi yang baru, menjadi berkat untuk orang lain. Karena itu, sadarlah bahwa dosa mengekang Anda, tapi hanya pengampunanlah yang dapat melepaskan dan membebaskan Anda. Karena itu, walaupun dosa menarik Anda menjauh dari Tuhan, tapi satu yang pasti di sana, bahwa pengampunan Allah akan mencarimu, mendapatkanmu, menangkapmu, dan membawa pulang kepada Allah sendiri. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.